informasi lain pemirsa, KPK berencana untuk mengumumkan hasil penyelidikan terkait dengan kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Pembelian rumah sakit Sumber Waras seharga 755 miliar dipermasalahkan oleh BPK yang menilai ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Penyelidikan kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berlangsung di KPK. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan hasil penyelidikan terkait dengan pembelian rumah sakit Sumber Waras ini. Pemerintah Provinsi DKI membeli rumah sakit Sumber Waras seharga 755 miliar. Pembelian lahan rumah sakit ini memicu polemik setelah Badan Pemeriksa Keuangan BPK menganggap prosedur pembelian menyalahi aturan dan menduga ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Meski demikian, pihak Pemprov DKI menyangkal hasil investigasi BPK yang menggunakan dasar NJOP tahun 2013. Sementara Pemprov DKI membeli rumah sakit Sumber Waras pada tahun 2014 dan menggunakan NJOP tahun 2014. Sumber Waras mungkin segera akan diumumkan oleh KPK. Status ya bukan tersangka, umumkan nanti gimana ya ditunggu aja. Kalau kasus MA gimana Pak? Kasus MA gimana? Pemirsa, polemik seputar pembelian rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta membuat hubungan antara Pemprov DKI dengan BPK pun memanas. BPK menilai ada kerugian negara ratusan miliar rupiah dalam pembelian rumah sakit Sumber Waras. Sementara Pemprov DKI menyebutkan hasil audit BPK salah data. Sekarang ada di KPK. Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh, kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah, sekarang KPK tentu profesional, tinggal dua aja, Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah. Pembuktian adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI nampaknya masih sulit untuk dibuktikan. Meski sudah 31 orang termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diperiksa KPK, KPK belum menemukan adanya 2 alat bukti yang menjurus ke tindak pidana korupsi. Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK yang menuding adanya kerugian negara dalam proses transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras dinilai Ahok keliru. Ahok juga sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Badan Mahkamah Kehormatan BPK terkait audit yang dilakukan. Ahok menilai dalam melakukan audit keuangan daerah DKI Jakarta, BPK tidak berkoordinasi dan terkesan tendensius terhadap kebijakan dirinya dalam rencana pembelian tanah milik rumah sakit Sumber Waras. Dibilang di kerugian, kenapa nggak pakai NJOP di belakang? Yang menentukan NJOP memang kami tetapkan, tapi wilayahnya siapa? Zona merah satu kawasan Jakarta Barat itu siapa yang nentuin? Dari Dirjen. Sementara itu BPK menilai audit yang dilakukan terhadap proses pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras telah sesuai fakta dan data di lapangan. BPK kemudian sesuai dengan amanat undang-undang dan tugas konstitusional, kami harus melakukan audit investigasi. Dan hasil audit investigasinya kami serahkan kepada KPK tanggal 7 Desember yang lalu. Salah satu dari 7 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK adalah perbedaan dalam penentuan nilai jual objek pajak atau NJOP yang dinilai terlalu mahal. Perbedaan terjadi karena BPK menggunakan data yang berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013, yakni sebesar Rp15.500.000 per meter yang ditawarkan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Ciputra Karya Utama. Sementara itu, transaksi pembelian dilakukan dengan berdasarkan harga NJOP tahun 2014 sebesar Rp20.700.000 per meter. Dengan perbedaan NJOP tersebut, BPK menemukan selisih sebesar Rp191 miliar yang dinilai sebagai kerugian negara. Tim Liputan Metro TV. Kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land kepada anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi diduga berkaitan dengan pasal pada Raperda soal kontribusi sebesar 15%.
KPK sempat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal dasar penetapan angka kontribusi itu. Lalu seperti apakah penjelasan Gubernur Ahok berkaitan dengan hal tersebut? Informasi akan disampaikan oleh reporter Julita Telambanua yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Ya Julita, seperti apa penjelasan Ahok berkaitan dengan kontribusi 15% tersebut? Ya, Ega dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kemarin pada pemeriksaan oleh KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menjadi saksi dari tersangka Muhammad Sanusi dan juga Arisman Diwijaya ditanyakan terkait dengan retribusi tambahan 15% yang dirangkum dalam Raperda Reklamasi Jakarta, di mana ia menyebutkan dalam pemeriksaan KPK kemarin ia menjelaskan kepada KPK bahwa ia juga tidak tahu persis dari mana datangnya 15% tersebut karena hitung-hitungannya itu sudah berdasarkan hitung-hitungan konsultan dan kemudian mereka juga meng-cross-check, yaitu penyidik meng-cross-check terkait bagaimana dasar dari 15% tersebut. Dan kemudian dari pihak Pemprov DKI Jakarta khususnya Ahok itu memberikan video di mana itu isinya adalah terkait dengan pembahasan penentuan retribusi tambahan sebanyak 15% yang diajukan ataupun diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. 15% ini memang diusulkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD, yaitu melalui Balegda, dan ternyata pada akhirnya ini diputuskan 5% oleh Balegda. Dan pada pembahasan Raperda Reklamasi tersebut pun Ahok mengatakan kepada penyidik bahwa ini belum mengajak pihak swasta atau pengembang. Dan kemudian pada pemeriksaan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pernyataannya itu dicocokkan kepada saksi yang telah diperiksa sebelumnya, yaitu ada sejumlah saksi ataupun pejabat dari Pemprov yang dipanggil juga oleh penyidik KPK yang dimintai keterangannya terkait dengan Raperda ini, yaitu Tuti Kusumawati yang merupakan Kepala Bapeda Pemprov DKI Jakarta dan juga Vera Revinasari yang merupakan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta. Ya, Basuki Cahayapurnama itu dipanggil kemarin untuk menjadi saksi langsung untuk 3 tersangka, yaitu mantan Ketua Komisi DPR DKI Jakarta Muhammad Sanusi, kemudian Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya, dan berikut juga personal asistennya yaitu Trinanda Prihantoro, karena ini harus segera dicocokkan ataupun diselesaikan berkasnya karena akan segera masuk ke pengadilan. Egan. Masih di Metro Malam, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian negara sekitar 950 miliar rupiah dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan anggota DPR RI. Laporan tersebut telah diterima Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR. Potensi kerugian ditemukan BPK saat melakukan audit terhadap keuangan DPR. Dari hasil uji sampling, ternyata ada laporan kunjungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan sehingga sulit diverifikasi kebenarannya. Apakah kunjungan kerja itu nyata atau fiktif? Selama ini diketahui banyak anggota DPR yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke daerah pemilihan. Tak jarang mereka mempercayakan pembuatan laporan kepada tenaga ahli. Tak heran jika foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan. Fraksi PDI Perjuangan DPR menyikapi hasil audit BPK dengan memerintahkan anggotanya untuk menyusun ulang laporan kunjungan kerja selama 1 tahun terakhir. Laporan harus diserahkan paling lambat 25 Mei 2016. Lalu bagaimana sebenarnya rincian dari biaya kunjungan kerja dalam tahun anggaran 2014 hingga 2015 untuk para anggota DPR RI? Berikut Eko Frima dengan pemaparannya. Silakan Eko. Ya, Stefani dan juga pemirsa, hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI memang ditemukan indikasi dan juga potensi kerugian negara sebesar 945 miliar rupiah. Indikasi kerugian ini didapatkan dari hasil sampling terkait kunjungan kerja anggota Dewan Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2015. Bisa terlihat memang dari hasil kunjungan kerja ini dari pada tahun 2014 hingga 2015 terdapat 11 kunjungan kerja. Tepatnya dalam 11 kunjungan kerja tersebut dapat dirinci kembali di dalam grafik di sini.
Antara lain pada masa persidangan keempat dan juga kelima pada tahun 2014 hingga 2015, kemudian juga dalam masa persidangan ke-1 dan juga kedua pada tahun 2015 dan juga 2016, kemudian juga terdapat sosialisasi dapil sebanyak 6 kali yang dianggarkan pada tahun 2015, kemudian 1 kali kunjungan kerja yang disepakati oleh 10 fraksi di DPR RI. Memang dalam kunjungan kerja tersebut ada memang dalam masa reses, ada juga di dalam masa non-reses. Dan terkait dengan kunjungan kerja tersebut, Indonesia Budget Center atau IBC mencatat terdapat peningkatan biaya kunjungan kerja anggota Dewan. Kurang lebih terdapat peningkatan sebesar 25%, atau dari data yang terdata dari IBC tersebut, dari tahun 2014 sebanyak 994,92 miliar rupiah, pada tahun 2015 naik menjadi 1,24 triliun rupiah. Atau jika kita rinci kembali, dari total tersebut anggota dewan per anggota dewan dalam 11 kunjungan kerja, satu anggota dewan mendapatkan 1,77 miliar rupiah. Atau dirinci kembali dalam 1 kali kunjungan, anggota dewan mendapatkan 161,91 juta rupiah. Memang sebagian anggota dewan menganggap jumlah ini sangat minim, namun bagi kita orang awam jumlah ini sudah cukup fantastis. Dan selain itu juga Ketua BPK RI juga menyampaikan dari hasil audit yang dilakukan BPK tidak hanya ada indikasi ditemukan terkait perjalanan fiktif, juga terdapat tiket pesawat fiktif, di mana terdapat potensi kerugian negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Hasil audit ini, Stefani, telah diserahkan kepada Sekjen DPR RI dan juga ketua fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR RI. Sekarang giliran dari anggota fraksi dan juga anggota dewan lah yang melihat hasil audit ini. Benar atau tidak mereka melakukan hasil kunjungan tersebut. Jika memang kunjungan tersebut memang dilakukan dan berdampak kepada masyarakat, tidak apa-apa. Namun sangat disayangkan kunjungan kerja mereka yang lakukan adalah kunjungan kerja fiktif. Lebih baik uang yang digunakan untuk perjalanan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan juga jalan. Stefani. Terima kasih Eka Prima. Penentuan retribusi tambahan sebanyak 15% yang diajukan ataupun diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. 15% ini memang diusulkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD, yaitu melalui Balegda, dan ternyata pada akhirnya ini diputuskan 5% oleh Balegda. Dan pada pembahasan Raperda reklamasi tersebut pun Ahok mengatakan kepada penyidik bahwa ini belum mengajak pihak swasta atau pengembang. Dan kemudian pada pemeriksaan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pernyataannya itu dicocokkan kepada saksi yang telah diperiksa sebelumnya, yaitu ada sejumlah saksi ataupun pejabat dari Pemprov yang dipanggil juga oleh penyidik KPK yang dimintai keterangannya terkait dengan Raperda ini, yaitu Tuti Kusumawati yang merupakan Kepala Bapeda Pemprov DKI Jakarta dan juga Vera Revinasari yang merupakan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta. Ya, Basuki Cahayapurnama itu dipanggil kemarin untuk menjadi saksi langsung untuk 3 tersangka, yaitu mantan Ketua Komisi DPR DKI Jakarta Muhammad Sanusi, kemudian Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya, dan berikut juga personal asistennya yaitu Trinanda Prihantoro, karena ini harus segera dicocokkan ataupun diselesaikan berkasnya karena akan segera masuk ke pengadilan. Egan. Masih di Metro Malam, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian negara sekitar 950 miliar rupiah dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan anggota DPR RI. Laporan tersebut telah diterima Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR. Potensi kerugian ditemukan BPK saat melakukan audit terhadap keuangan DPR. Dari hasil uji sampling, ternyata ada laporan kunjungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Pembuktian adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI nampaknya masih sulit untuk dibuktikan. Meski sudah 31 orang termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diperiksa KPK, KPK belum menemukan adanya 2 alat bukti yang menjurus ke tindak pidana korupsi. Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK yang menuding adanya kerugian negara dalam proses transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras dinilai Ahok keliru
Ahok juga sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Badan Mahkamah Kehormatan BPK terkait audit yang dilakukan. Ahok menilai dalam melakukan audit keuangan daerah DKI Jakarta, BPK tidak berkoordinasi dan terkesan tendensius terhadap kebijakan dirinya dalam rencana pembelian tanah milik Rumah Sakit Sumber Waras. Dibilang ini kerugian, kenapa nggak pakai NJOP di belakang? Yang menentukan NJOP memang kami tetapkan, tapi wilayahnya siapa? Zona merah satu kawasan Jakarta Barat itu siapa yang nentuin? Dari Dirjen. Sementara itu BPK menilai audit yang dilakukan terhadap proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras telah sesuai fakta dan data di lapangan. BPK kemudian sesuai dengan amanat undang-undang dan tugas konstitusional, kami harus melakukan audit investigasi. Dan hasil audit investigasinya kami serahkan kepada KPK tanggal 7 Desember yang lalu. Salah satu dari 7 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK adalah perbedaan dalam penentuan nilai jual objek pajak atau NJOP yang dinilai terlalu mahal. Perbedaan terjadi karena BPK menggunakan data yang berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013. Di lain pemirsa, KPK berencana untuk mengumumkan hasil penyelidikan terkait dengan kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras seharga 755 miliar dipermasalahkan oleh BPK yang menilai ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Penyelidikan kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berlangsung di KPK. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan hasil penyelidikan terkait dengan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras ini. Pemerintah Provinsi DKI membeli Rumah Sakit Sumber Waras seharga 755 miliar. Pembelian lahan rumah sakit ini memicu polemik setelah Badan Pemeriksa Keuangan BPK menganggap prosedur pembelian menyalahi aturan dan menduga ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Meski demikian, pihak Pemprov DKI menyangkal hasil investigasi BPK yang menggunakan dasar NJOP tahun 2013. Sementara Pemprov DKI membeli Rumah Sakit Sumber Waras pada tahun 2014 dan menggunakan NJOP tahun 2014. Sumber Waras mungkin segera akan diumumkan oleh KPK. Status ya, bukan tersangka. Umumkan nanti gimana ya tunggu aja. Kalau kasus MA gimana Pak? Kasus MA gimana? Pemirsa, polemik seputar pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta membuat hubungan antara Pemprov DKI dengan BPK pun memanas. BPK menilai ada kerugian negara ratusan miliar rupiah dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara Pemprov DKI menyebutkan hasil audit BPK salah data. Sekarang ada di KPK. Sekarang BPK lepas tangan. Bilangnya apa BPK? Oh, kami udah selesai. Sekarang urusan KPK. Nah, sekarang KPK tentu profesional, tinggal dua aja, Pemda DKI yang salah atau BPK. Sebesar Rp15.500.000 per meter yang ditawarkan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Ciputra Karya Utama. Sementara itu, transaksi pembelian dilakukan dengan berdasarkan harga NJOP tahun 2014 sebesar Rp20.700.000 per meter. Dengan perbedaan NJOP tersebut, BPK menemukan selisih sebesar Rp191 miliar yang dinilai sebagai kerugian negara. Tim Liputan Metro TV. Kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land kepada anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi diduga berkaitan dengan pasal pada Raperdas soal kontribusi sebesar 15%. KPK sempat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal dasar penetapan angka kontribusi itu. Lalu seperti apakah penjelasan Gubernur Ahok berkaitan dengan hal tersebut? Informasinya akan disampaikan oleh reporter Julita Telambanua yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Ya Julita, seperti apa penjelasan Ahok berkaitan dengan kontribusi 15% tersebut?
Ya, Ega dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kemarin pada pemeriksaan oleh KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menjadi saksi dari tersangka Muhammad Sanusi dan juga Arisman Diwijaya ditanyakan terkait dengan retribusi tambahan 15% yang dirangkum dalam Raperda Reklamasi Jakarta, di mana ia menyebutkan dalam pemeriksaan KPK kemarin ia menjelaskan kepada KPK bahwa ia juga tidak tahu persis dari mana datangnya 15% tersebut karena hitung-hitungannya itu sudah berdasarkan hitung-hitungan konsultan dan kemudian mereka juga meng-cross-check, yaitu penyidik meng-cross-check terkait bagaimana dasar dari 15% tersebut. Dan kemudian dari pihak Pemprov DKI Jakarta khususnya Ahok itu memberikan video di mana itu isinya adalah terkait dengan pembahasan hingga sulit diverifikasi kebenarannya apakah kunjungan kerja itu nyata atau fiktif. Selama ini diketahui banyak anggota DPR yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke daerah pemilihan. Tak jarang mereka mempercayakan pembuatan laporan kepada tenaga ahli. Tak heran jika foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan. Fraksi PDI Perjuangan DPR menyikapi hasil audit BPK dengan memerintahkan anggotanya untuk menyusun ulang laporan kunjungan kerja selama 1 tahun terakhir. Laporan harus diserahkan paling lambat 25 Mei 2016. Lalu bagaimana sebenarnya rincian dari biaya kunjungan kerja dalam tahun anggaran 2014 hingga 2015 untuk para anggota DPR RI? Berikut Eko Frima dengan pemaparannya. Silakan Eko. Ya, Stefani dan juga pemirsa, hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI memang ditemukan indikasi dan juga potensi kerugian negara sebesar 945 miliar rupiah. Indikasi kerugian ini didapatkan dari hasil sampling terkait kunjungan kerja anggota Dewan Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2015. Bisa terlihat memang dari hasil kunjungan kerja ini dari pada tahun 2014 hingga 2015 terdapat 11 kunjungan kerja. Tepatnya dalam 11 kunjungan kerja tersebut dapat dirinci kembali di dalam grafik di sini. Antara lain pada masa persidangan keempat dan juga kelima pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian juga dalam masa persidangan ke-1 dan juga kedua pada tahun 2015 dan juga 2016. Kemudian juga terdapat sosialisasi dapil sebanyak 6 kali yang dianggarkan pada tahun 2015. Kemudian 1 kali kunjungan kerja yang disepakati oleh 10 fraksi di DPR RI. Memang dalam kunjungan kerja tersebut ada memang dalam masa reses, ada juga di dalam masa non-reses. Dan terkait